Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Koko anak kemarin dan di sebelah saya coach andalan kita, Sucan. juga mekanik kita dari RTC Bike, Sucan Jeffrey. Tahan, kita geser dulu ya supaya nggak terlalu. Oke Chan, hari ini kita mau bahas tentang apa nih Chan? Bahas tentang OSPW. OSPW. Sebelumnya memang kita pernah sih sebut-sebut OSPW ya di beberapa video kita sebelumnya. Di video kali ini kita mau detail bahas tentang perlu nggak sih OSPW itu, seberapa perlu, kemudian seberapa dampaknya, kemudian apakah istilahnya sesuai nggak sih dengan budget yang kita keluarkan, apakah itu worth it, dan kita akan bandingkan nanti. Kebetulan di depan saya ini ada salah satu produk Prancis, Navaret, Prancis, cuman made in-nya assembly Cina. Bener juga Chan, assembly-nya Cina tapi punyanya Prancis, benderanya tuh biru, putih, merah, jadi jelas. Oke, jadi hari ini kita mau bicara tentang yang kita bahas fungsinya, bukan masalah produknya dulu. Kita akan bahas tentang fungsinya. Bisa dijelasin Chan kira-kira kalau kita mau pakai OSPW itu seberapa penting dan seberapa perlunya sih Chan? Ya, mungkin sebagian besar ada orang ringan kalau pakai OSPW. Tapi sebenarnya ya tergantung dari power kita pertama. Kedua, ya mungkin ngefek untuk tanjakan mungkin ya 1-2 watt untuk membantu kita lebih efisien lah nanjak. Gitu ya. Jadi dampaknya itu memang nggak signifikan. Ya. Tapi memang ada efeknya ada. Ada. Saya kemarin sempat ada nyeletuk sih. Biasanya kalau OSPW kan pasti besar-besar nih. Ya kan? OSPW kan gigi bawahnya ini pulinya besar-besar. Namanya oversize pulley kan berarti sizing lingkarannya ini besar sehingga logikanya kita lebih meregangkan rantai. Ya, betul. Seolah-olah menjadi lebih ringan, seolah-olah ketika kita berada di sprocket 11 dia seolah-olah berada di sprocket 13 ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut saya oversize pulley ini akan berfungsi ketika kita punya sprocket kecil. Ya. Karena tanpa perlu mengganti sprocket, kita tinggal mengganti oversize ini seolah-olah ketika kita di gigi yang kecil, kita akan merasakan seperti feel-nya di gigi yang lebih besar. Betul. Lebih ringan. Jadi itu sih menurut saya. Terus kalau menurut Sucan pribadi, perlu nggak sih kita ganti oversize pulley? Ya, menurut saya sih nggak perlu sih. Kalau kamu nggak perlu ya? Perlu. Kenapa Chan? Kok bisa gitu? Ya, pertama sih sesuai kebutuhan. Kedua kan tergantung dari kemampuan tenaga orang-orang lah. Maksudnya gimana tuh kemampuan tenaga orang-orangnya? Ya kan kalau dari saya sih kalau misalkan tenaganya belum besar kan nggak bisa merasakan buat berapa watt gitu, belum bisa merasakan masikan. Jadi seakan-akan kayak sugesti aja. Ya, sugesti lebih tepatnya. Jadi kayak sugesti aja, seakan-akan kayak ini aku merasa lebih ringan gitu ya. Ya, betul. Oke. Dan menurut pendapat saya sendiri Chan, OSPW ini bisa kita gunakan. Satu, kalau kita dananya mencukupi. Dua, kalau kita memang sprocketnya kecil. Dan memang sprocket kecil itu berapa? 1128, 1125, 1130. Wes jedok 1132 lah. Ya. Kalau menurut saya 1134 aja sudah nggak perlu pakai OSPW. Karena apa? Karena rentangannya terlalu lebar. Kalau kita berada di posisi di sprocket 34T itu akan terlalu besar dan kurang oke ya. Rasa istilahnya resiko terhadap armnya OSPW ini sendiri karena bisa rentan terhadap patah ataupun rompal ya. Ya, betul. Sedangkan OSPW sendiri itu seperti ini loncernya. Memang loncer. Ya toh, memang loncer.
Loh, memang loncer. Tapi kembali lagi, preferensi ya teman-teman. Jadi nggak harus, oh SPW harus ganti. Nggak harus, kecuali memang kalau sprocketnya kecil, kembali lagi saya tekankan, kalau sprocketnya kecil, memang kalau Mengurangi kita daya friksi. mengurangi daya friksi, dalam arti gesekannya itu Ya. berkurang karena jadi terasa lebih ringan. Betul. Tapi kembali lagi, kalau beli OSPW sebaiknya beli yang branded apa enggak, Chan? Yang branded. Kenapa, Chan? Karena kalau misalkan nggak branded itu misalkan kenapa itu bisa bengkok. Terus kalau misalkan bengkok keluar kota ada apa-apa di jalan gimana itu? Nggak bisa diperbaiki Nggak ya? bisa. Oh, jadi sebaiknya belilah yang produknya yang memang well made ya. Jadi Sudah yang teruji. benar-benar well made dan sudah teruji seperti Ceramic Speed. Ceramic Speed aja ada yang KW, Chan ya? Ya ada. Banyak yang KW juga atau Novaret ini termasuk oke ya, Chan ya? Oke, Novaret ini termasuk barang yang murah meriah kasarannya Iya. untuk ukuran. Tapi Kogel juga bagus teman-teman, karena Kogel juga setara dengan seperti Ceramic Speed dan Siber. Siber juga mengeluarkan ya. Ya, mengeluarkan. Siber Untuk atau pulinya aja tapi ya. tapi pulinya aja. Jadi armnya tetap pakai orisinilnya, dan di sini ada keterangannya setiap oversize pulley itu peruntukannya sesuai dengan speknya. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman masang oversize pulley tidak sesuai dengan spek. Nanti mempengaruhi di shiftingnya, mempengaruhi di precision rantainya, kemudian mempengaruhi juga di performa Shiftingnya. reel derailernya ya. Ya, RD. RD-nya, jadi rawan rusak. Jadi sebenarnya OSPW sendiri ini adalah salah satu modifikasi menurut saya bukan yang menjadi primer, Ya, tapi betul. tersier ya, Jan. Ya. Kalau kita ngomong primer, modifikasi primer itu apa, Jan? Fitting, terutama sih posisi fitting. Nah, karena teman-teman tahu, kembali lagi ya, kalau kita di fitting dengan benar, performa kita jamin naik 10 sampai 30%. Habis posisi enak baru kita mengikuti yang lain seperti Ya. ceramic bearing, mau Ceramic rintilan, bearing itu apa dulu yang kita ganti, Chan? Yang paling mendasar. terutama sih BB engkolannya. Oh, jadi bottom bracketnya teman-teman, bottom bracketnya itu yang utama dulu. Kalau kita belum mau ke OSPW, jadi kadang terlalu pagi kalau kita bicara tentang OSPW. Ya, betul. Kemudian kita modifikasi OSPW, dampaknya nggak akan terlalu kerasa. Ya. Yang paling kerasa satu di fitting, dua adalah pergantian ceramic bearing pada bottom bracket sepeda teman-teman. Kenapa? Karena dengan pergantian ceramic bearing pada bottom bracket itu sudah menaikkan 10-15% karena dia less friction. Dimana kalau less friction itu gesekannya berkurang, smoothnya lebih terasa, Betul. ya toh. Jadi bukan masalah loncernya ya, tapi smoothness-nya. Ketika Ya. teman-teman dapatnya itu smooth, otomatis narik itu lebih ringan. Kemudian pada saat nanjak juga posisi pedalingnya juga lebih ringan, dan itu menjadikan kita lebih efisien pada saat kita bersepeda. Itu sih. Mungkin ada ditambahkan, Chan, kalau misalnya OSPW ini apalagi tentang OSPW serba-serbinya, Chan? Ya. Dan resiko apa yang bisa didapat selain tadi RD-nya jebol dan tidak bisa pulang? Ini sih kebetulan pernah dipakai sama anak yang bobotnya cukup besar, powernya besar. Waktu itu pakai 1132. Terus? Ke depannya 53 lah. Itu sudah rantai panjang, sudah di cross chain. Kalau agak cross chain ini tuh karbonnya saya bengkok gini. Lah, Oh, mulet itu? mulet. Oh, Ini. oke. Jadi resiko banget ya? Resiko banget. Itu yang karbon? Yang karbon ini kan bukannya apa, kan ini karbonnya kan ringkih, jadi rawan takutnya ada apa-apa. Memang rigid ya? Memang rigid, Tapi resiko patah itu sangat besar. sangat besar. Nah, itu lagi teman-teman. Bobot badan teman-teman atau pengendara itu juga menjadi salah satu pengaruh terhadap distribusi gaya terhadap di rantai, OSPW, RD, engkolan. Jadi kalau teman-teman tidak hati-hati, tidak hasilnya maunya gaya, memang lebih keren sih kalau RD-nya Ya, betul. besar itu keren banget. Cuman maunya gaya jadi nggak gaya, yang ada Ya. jadi bencana. Karena kalau sampai RD-nya jebol, terus teman-teman posisi sudah lagi nih nanjak jauh dari rumah, ini kan jadi repot juga. Jadi menurut saya bukan penganut yang anti OSPW, saya penganut netral, menggunakan
spare part sesuai, modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kelayakan yang kita perlu. Betul. Perlu apa enggak, layak apa enggak kita pasang di sepeda kita, dan ada nggak dana yang kita sparekan untuk membeli modifikasi seperti itu. Sempat beberapa waktu lalu aku mau pasang SPW ya. Ya, sempat di 12 Sepeda 12 speed ya. Cuman kemarin kita pikir-pikir lagi nggak worth it. Nggak worth it. Nominalnya juga mahal. Kita sempat lihat-lihat antara ceramic speed atau pakai black apa namanya? Bukan black, apa namanya? Absolute. Yang anu ya. Yang nggak kelihatan itu Ya, ya. yang aero Yang aero, jadi nggak kelihatan pulinya. Jadi benar-benar pulinya seramiknya bola-bola seramik ya di Ya, dalamnya. betul. Jadi sempat kepikiran untuk itu. Memang kita nggak bisa bahas satu persatu teman-teman, tapi satu hal nanti kita akan kedepannya kita akan beri footage-nya juga, contoh-contoh SPW itu apa aja, ya kan? Saya tidak akan bahas tentang keunggulan tiap-tiap branding dulu, tapi yang saya bahas adalah perlu atau tidaknya kita menggunakan OSPW. Keputusannya kembali ke teman-teman. Ketika teman-teman merasa, oh aku dana ada, oh kebetulan sprocketku memang kecil nih, 10 sampai 1128 atau 1130, oh kebetulan aku pakai 5236, aku kepingin supaya nanjakku lebih ringan, monggo silakan pakai OSPW, gunakan, tapi jangan yang murah, cari yang benar-benar well made. Jadi nggak harus mahal, murah, tapi kalau dia well made ya oke, nggak masalah. Kalau berat teman-teman nggak terlalu berat, teman-teman bisa pakai Novared atau Kogel harganya sekitar 6 sampai 8-an juga, sama seperti ceramic bearing, juga sama-sama bagus. Kogel punyanya Amerika juga, sama kayak ceramic speed juga. Jadi banyak opsi teman-teman, tinggal teman-teman mau pilih suka yang mana, pengen gaya yang mana. Sekarang kan banyak yang istilahnya stop ya, jadi nggak kelihatan. nggak Jadi kelihatan. bener-bener seperti kayak muter sendiri, hollow. Namanya OSPW yang hollow, jadi nggak kelihatan. Dan tinggal teman-teman sesuaikan budget teman-teman, dan nanti teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat teman-teman menggunakan OSPW yang teman-teman sudah beli. Dan satu lagi, kalau teman-teman sudah cranksetnya sudah pakai kecil 5034, kemudian belakangnya sudah pakai 1134, saran saya jangan pakai OSPW lah. Satu, giginya sudah besar-besar semua. Satu, dilihat itu kelihatan aneh. Dua, fungsinya nggak terlalu nampak dan malah resiko terhadap rantai. Betul. Rantai ini bisa cepat putus ya, Jan? Ya, bisa cepat putus. Bisa cepat putus karena terlalu stretch ya. Iya, betul. Itu Jadi terutama. menurut saya itu sih. Ada lagi yang mau tambahkan, Jan? Sudah cukup. Oke, itu aja sedikit informasi dari kita, Kokona kemarin dan Sucan untuk mengenai OSPW, seberapa penting OSPW yang kita gunakan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan isi kolom komentar untuk video yang lebih membangun dan video yang lebih kreatif lagi. Thank you, bye-bye, God bless.